Assalamualaikum Bu Elna. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Bu. Bu, saya dari calon guru penggerak angkatan 7 nih Bu, Kabupaten Oku. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah nih Bu, untuk masalah mengambil keputusan tentang kebijakan universal Bu. Nah ini kurang lebih ada 8 pertanyaan nanti ya Bu. Ibu ceritakan sesuai pengalaman Ibu, boleh Bu? Boleh kita mulai Bu? Oke. Pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus nih Bu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira bagaimana Bu? Kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu kita melawan kebenaran. Jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu memang menjadi dilema. Namun ya namanya kebenaran itu manusia itu kalau dua pasti tidak sama. Pasti ada bedanya, walaupun sedikit pasti ada bedanya. Ya. Jadi saya simpulkan Ibu tuh mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu. Ya. Berarti dicek dulu kasus tersebut. Ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu Elna. Menurut pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah nih Bu, selama ini bagaimana Bu Elna itu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang benar dan benar tadi Bu, dilema etika tadi, seperti apa kira-kira Bu? Yang pastinya kita menentukan, memandang dulu mana yang bisa dimanfaatkan kebenaran itu, atau yang banyak manfaatnya untuk orang banyak, atau mungkin ada yang lebih sedikit. Tadi Ibu katakan kan, ya namanya manusia itu walaupun sama-sama benar pasti ada bedanya. Jadi kita ambil yang mana yang kebenarannya lebih banyak dan dapat menguntungkan bagi orang banyak. Baik Bu, jadi keputusan kita berfokus sama hasil lahir orang banyak ini Bu. Ya. Nah, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini langkah-langkah nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu yang lakukan dalam menyelesaikan masalah ini tadi Bu? Langkah-langkah yang kita dapatkan di sana pastinya kita dapat melibatkan orang lain. Nah, jadi kita minta solusi dengan orang lain yang lebih paham. Jadi misalnya kalau itu boleh guru lain yang lebih berpengalaman, atau dengan wali boleh, atau pemuka-pemuka yang kita anggap bisa memutuskan yang lebih baik. Oh baik Bu. Jadi kita itu diskusi lah Ibu ya dengan yang lebih senior atau yang berpengalaman, musyawarah dulu ini ya Bu. Baiklah Bu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya Bu. Ini hal-hal apa saja nih yang selama ini yang Ibu lakukan itu Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau kita mengambil keputusan yang lebih baik itu pasti kita menuruti prosedur. Nah, menuruti prosedurnya. Jadi ada peraturan dan norma-norma yang berlaku. Itu yang kita turuti. Jadi jangan kita berpihak ini apa mungkin kita lebih senang dengan ini maka kita benarkan. Nah, jadi kita harus memakai prosedur. Ya, baik Bu. Jadi ininya itu kita masih sesuai peraturan ya Bu. Ya. Bukan karena ini keluarga kita, harus kita bisa. dukung. Ini sepertinya orang baik, ini kita tidak suka harus disingkirkan. Kita masih menuju ke peraturan. Nah sekarang Bu kita pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, ada tidak Bu sebuah tantangan dalam mengambil kasus-kasus atau pengambilan keputusan dengan kasus dilema ini Bu? Tantangan apa kira-kira seperti itu Bu? Tantangan ini memang sering terjadi. Ya, kita sebagai pimpinan itu memang selalu terjadi tantangan-tantangan seperti itu. Namun untuk memutuskan kita masih kembali ke peraturan. Jadi fokusnya ke peraturan. Bukan karena yang seperti itu tadi. Biar kita
tidak terpikirkan kalau kita yang mikir ini tadi ini yang lebih benar karena kita suka tadi, mungkin ada ujungnya kan. Ya, betul, Nah, betul. kalau kita sudah pakai peraturan, ya siapa yang nak bantah? Jadi sesuai peraturan biar dapat hasil yang terbaik gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu Elna ini memiliki sebuah jadwal gitu Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau langsung diselesaikan di tempat seperti itu? Kira-kira Ibu selama ini bagaimana Bu? Sesuai dengan masalahnya. Hmm, Jika masalah itu dapat kita selesaikan dengan kita sendiri, ya bisa kita selesaikan. Jika masalah itu terlalu rumit dan tidak bisa kita selesaikan sendiri, pasti kita minta bantu. oke. Jadi masih melihat masalah itu Ibu? Iya, Kalau masalah. misalnya ringan, kira-kira mudah diputuskan langsung saja Ibu? putuskan. Oh berarti kalau misalnya agak berat, mungkin ada prosedur Iya, Ibu? minta bantuan. Oke. Maka ini Bu, lagi kita pertanyaan selanjutnya. Adakah nih seseorang atau faktor yang atau membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam membuat sebuah keputusan? Kira-kira bagaimana Bu? Ada nggak yang membantu? Selagi kita minta bantu, pasti ada yang bisa membantu. Contohnya guru Ibu ya? Ya, guru itu kan di setiap sekolah pasti ada yang senior. Walaupun kita sebagai pimpinan kan ada yang senior ya. Nah, kita cuman kesempatan saja jadi pimpinan. Ada yang lebih senior. Kalau selama kita itu minta bantuan yang lain, pasti kita ada yang bantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini keputusan kita tidak terlalu salah ya Bu, mungkin yang terbaik. Insya Allah. Ini yang pertanyaan terakhir nih Bu. Dari kita ngobrol dari awal sampai terakhir ini, kira-kira apa sih yang Ibu ambil hikmah atau petik dari pengalaman Ibu selama memutuskan delima etika ini Bu? Kita menentukan delima etika ini masih kembali ke peraturan dan harus bijaksana. Iya. Jadi kebijakan itulah yang intinya bisa kita jalankan. Oh, iya. Jadi dari hasil itu Ibu tuh tetap peraturan dan bijaksana ya Bu. Dengan bantuan itu, musyawarah dan lain bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Ya mungkin itulah Bu ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah selesai wawancara hari ini. Mungkin banyak pengalaman Ibu yang bisa saya ambil. Saya ucapkan terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Lasmi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, saya kan dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 OKU. Ya. Di sini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Ini tema kita tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta izin ya Bu. Ya, boleh. Ya mungkin 10 menit atau lebih kurang lah Bu. Ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kita mulai Bu. Pertanyaan pertama, yang ini Bu, keputusannya selama ini kan ada yang namanya delima etika, ada keputusan moral. Nah, delima etika ini kan biasanya bikin galau. Kenapa? Ada kasus benar sama benar kita harus milih Bu. Kalau keputusan moral itu kasus benar sama salah. Kalau ini kan enak milih Bu, tinggal milih yang benar saja. Nah pertanyaannya yang pertama ya Bu, selama ini selama menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau keputusan moral? Kira-kira. Untuk mengidentifikasinya yaitu mudah saja Pak, yaitu jika sesuatu itu dikatakan rujukan moral ya, ketika ada sesuatu kasus yang benar dan yang satu kasus lagi yang salah ya. Nah, jika kedua kasus itu benar, maka itulah yang dimaksud dengan delima etika. Oh ya. Jadi benar ya Bu, delima etika itu benar-benar, moral benar dan salah. Oh, ya. Pertanyaan yang kedua ya Bu,
selama Ibu jadi kepala sekolah di SD Negeri 26, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana yang sama-sama benar atau mengandung sama-sama kebajikan, yang bikin Ibu galau. Kira-kira bagaimana? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, ya. Lalu mengumpulkan fakta-fakta, bukti yang ada sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Ya, dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip yang bersifat kekeluargaan dengan musyawarah. Oh, luar biasa. Jadi saya simpulkan itu berarti Ibu mencari fakta dulu. Iya, mencari fakta. Cari fakta, terus kita tuh musyawarah kekeluargaan. Baik, Bu. Ini pertanyaan selanjutnya ya Bu, kita lanjut. Ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah? Langkah-langkahnya kira-kira. Langkah yang pertama yaitu saya panggil dulu. Saya panggil dengan memanggil kedua anak tersebut, ya. Kemudian untuk dimintai keterangan supaya mengetahui di mana letak kesalahan mereka, yang untuk menemukan solusi yang terbaik, ya, yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan satu sama lainnya. Jadi dipanggil dulu. Sebelum memutuskan ya memang harus dipanggil dulu ya, Bu. Biar semuanya tidak dirugikan. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu Lasmi itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal efektif, Bu. Yaitu melakukan dialog. Oh iya. Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi dan memberikan bimbingan yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihaknya. Oh iya, Bu. Jadi intinya itu kita melakukan dialog ya, Bu. Iya. Musyawarah dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan? Ada tantangan tidak, Bu? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi adalah yaitu bagaimana cara mencari solusi, ya, yang terbaik ke semua belah pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif, ya, yang membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Ya, berarti memang harus dilibatkan semua Ya. warga sekolah itu. Memang sih membuat keputusan itu sulit ya, Bu. Jadi Sulit, kita ya. memilih yang kira-kira efeknya yang paling kecil. Baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apakah Ibu sebagai kepala sekolah itu memiliki sebuah jadwal Ibu atau tatkala dalam menyelesaikan kasus? Misalnya ada kasus ya Bu, Ibu tuh langsung menyelesaikan atau Ibu membuat sebuah jadwal di lain hari seperti itu? Bagaimana kira-kira? Ya, langkah yang lebih tepat, ya, untuk itu langkah yang lebih tepat yaitu menyelesaikan masalahannya itu yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari yang juga agar tidak berkepanjangan dengan melibatkan beberapa belah pihak, ya, terutama dewan guru, kemudian pengawas sekolah dan komite sekolah. Oh, jadi intinya harus segera diselesaikan Ya, Bu? harus segera diselesaikan. Ya, betul. Takutnya nanti kalau tidak diselesaikan Ya, malah kembali, ya.
ini tetap meminta pendapat dari pihak pengawas dan lain-lain ya Bu. Iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini Bu Lasmi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan bagaimana etika dari Ibu? Ada nggak yang membantu gitu? Iya, ada. Itu setiap permasalahan yang apa tuh yang ada saya bawa ke dalam musyawarah atau rapat ya dengan dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi, agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan komite sekolah. Oh, jadi Ibu biasa meminta bantuan dewan guru ya Bu ya? Pasti tetap musyawarah. Kita musyawarah. Pertanyaan terakhir nih Bu. Mungkin tidak banyak. Nah, terakhir ini Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, yang dari awal kita ngobrol sampai sekarang, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Ya, sebagai pimpinan sekolah ya, pengambilan keputusan ini apapun harus berdasarkan kesepakatan, ya, bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab, atas keputusan yang lebih kita ambil, yang diambil ya, bekerja sama sebagai tim, juga lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan serta berkomunikasi yang baik pada setiap elemen ya, warga sekolah, juga sampai sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian permasalahan yang ada. Oke, ini saya simpulkan sedikit ya. Jadi yang Ibu dapat tadi, Ibu itu harus mengambil keputusan itu dengan musyawarah ya. Dengan musyawarah, dengan hasil itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil tadi, dan dengan musyawarah atau kerjasama tadi lebih ringan. Ya, baiklah Bu. Mungkin demikian Bu wawancara pada hari ini. Terima kasih, banyak pengalaman yang sudah saya dapat dari hasil percakapan kita pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau banyak kata yang salah. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, saya dari Pendidikan Guru Penggerak Ibu, angkatan 7 OKU. Ini ada tugas mewawancarai kepala sekolah ini. Iya. Untuk tentang pengalaman Ibu ngambil keputusan selama jadi kepala sekolah. Oh iya. Di sini ada kurang lebih 8 pertanyaan Bu. Oh iya. Ya, minta tolong kita wawancara sedikit ya Bu. Kalau saya bisa, saya jawab ya. Baik. Insya Allah dijawab semua, insya Allah. Oke, terima kasih ya Bu. Iya. Ini tema kita itu tentang pengambilan delima etika sama bujukan moral Bu. Iya. Nah, ini yang pertanyaan pertama ya Bu. Hmm. Selama ini atau selama Bu Yen jadi kepala sekolah, Iya. bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral Bu? Oh, delima etika ya. Iya Bu. Nah, kalau delima etika itu adalah dua buah kasus yang sama benar ya, yang sama-sama benar. Nah, sedangkan kalau bujukan moral, kita tahu sendiri kalau bujukan moral itu yaitu kasus itu di mana ada salah satunya benar dan salah satunya tidak benar. Oh iya. Kalau menurut saya. Oke. Jadi Ibu cari tahu dulu ya Bu ya, Iya. ini benar atau salah. Baiklah, pertanyaan kedua ya Bu. Selama Ibu Yeni jadi kepala sekolah, Iya. bagaimana nih cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar tadi Bu? Bagaimana? Oh itu. Kalau pertama sekali saya mengidentifikasi kasus ya, mengidentifikasi
kasus terlebih dahulu pertama sekali. Terus setelah itu kemudian mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian, nah biasanya dalam mencari solusi ini saya melakukan musyawarah dengan guru terlebih dahulu. Oke, jadi diidentifikasi, Ya. cari solusi, terus musyawarah. Musyawarah dengan semua guru-guru. Oh, baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Langkah-langkah apa nih yang Ibu Yeni lakukan biasanya dalam menyelesaikan masalah yang ada, Bu? Oh, langkah-langkahnya. Nah, Saya sebagai kepala sekolah, langkah pertama itu saya memanggil pihak yang bermasalah terlebih dahulu ya. Misalnya ada guru yang bermasalah, saya panggil terlebih dahulu, terus mendengarkan dulu penjelasan dari kedua belah pihak, dari yang bermasalah tadi yang terkait. Baru setelah itu mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pihak yang pertama, pihak kedua, sama-sama kita usahakan tidak merugikan mereka. oh baik. Jadi bukan langsung ngambil keputusan, cari tahu dulu. Iya, gitu ya. kita dengar dulu cerita mereka, apa Baik. kasusnya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Ini Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama melakukan dialog atau diskusi terlebih dahulu, ya, melakukan dialog, diskusi, terus kemudian musyawarah bersama rekan guru dan dalam hal ini mengutamakan prinsip kekeluargaan. Dalam musyawarah ini kita melakukan prinsip kekeluargaan. Ya, baik Bu. Jadi memang harus berdialog dulu Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Ibu Yeni itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Dalam kasus dilema etika ini tantangan yang biasanya saya hadapi ya. Iya Bu. Nah, tantangan itu biasanya menurut saya masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, tapi ada yang harus didahulukan. Ya, di sini juga ada peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting nilai rasa peduli yang harus diutamakan. Jadi intinya ya, bagaimana mencari solusi yang terbaik dari sebuah permasalahan atau kasus tersebut. Iya, karena sama-sama besar tadi Iya, jadi bingung. iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Iya. Ibu memiliki sebuah jadwal atau tidak nih Bu? Misalnya ada sebuah masalah kasus dilema etika. Iya. Ibu langsung kerjakan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan tersebut? Kira-kira bagaimana Bu? Sebaiknya masalah memang harus cepat diselesaikan ya, karena masalah tersebut biar tidak berlarut-larut harus segera kita selesaikan. Nah, saya membuat jadwal pertemuan sesegera mungkin untuk berdialog bersama orang yang sedang bermasalah tersebut ya, misalnya guru ya bermasalah tersebut. Nah, jadi saya buat jadwal, kemudian jadwal itu dibuat sesegera mungkin, terus berdialog kepada orang yang bermasalah tersebut. Jadi memang harus segera diselesaikan. Iya, sesegera mungkin biar tidak berlarut-larut. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor yang mendukung atau mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Dalam mengambil sebuah keputusan itu ya, jadi setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa ke dalam musyawarah ya, atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Jadi masalah tersebut saya bawa ke ranah musyawarah dengan mengutamakan kekeluargaan tadi. Jadi yang membantu rekan-rekan guru tadi. Iya, musyawarah. rekan guru melalui musyawarah tadi. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Pertanyaan terakhir ini dari awal kita berbicara, kira-kira apa nih yang Bu dapat dari hasil kesimpulan Ibu selama ini? Oh, jadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan Iya, tadi. yang Ibu dapat apa? Jadi kesimpulannya itu pembelajaran yang bisa saya ambil itu seperti dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan ya, jadi melalui musyawarah tadi ya, bersama kesepakatan tersebut bukan saya sendiri tetapi kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat tersebut ya, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atau atas keputusan yang telah diambil, dan jangan lupa untuk meninjau kembali keputusan tersebut jika dirasakan belum tepat dan membuat keputusan kembali yang lebih baik. Oh, jadi intinya itu selama ini yang Ibu ambil itu kita harus
musyawarah. Iya. Musyawarah, terus hasil itu harus kita bertanggung jawab. Tetapi kalau misalnya salah ambil keputusan bisa diperbaiki. Ya, ditinjau kembali. Misalnya, oh ini berarti yang rekan ini tadi Salah. kesaksiannya atau salah. Iya. Jadi keputusan tadi tidak harus mutlak, jadi diperbaiki lagi. Oh iya, baiklah. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Mungkin sampai sini wawancara kita. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.